Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 dengan anggota Adia Eka Rizkia NIM 1961210 dan Kiki Zunita Andriani dengan NIM 1961279 akan mempresentasikan tentang meningkatkan presentasi dengan slide dan visual lainnya. Merencanakan visual presentasi Anda. Memilih jenis visual yang akan digunakan, prezis, slide, transparansi atas kepala, papan tulis, flipchart, visual lainnya. Verifikasi rencana desain Anda. Pastikan gaya presentasi sesuai dengan materi pelajaran, audiens, dan latar. Dan juga gunakan waktu dengan bijak. Maksudnya adalah putuskan terlebih dahulu berapa banyak desain visual yang cukup untuk tujuan Anda, dan kemudian berhenti ketika Anda sampai di sana. Memilih slide terstruktur atau bentuk bebas. Keuntungan dan kekurangan slide terstruktur. Yang pertama, keuntungan mudah dibuat karena cukup memilih skema desain keseluruhan untuk presentasi, memilih template untuk slide baru dan mulai mengetik. Yang kedua, banyak informasi yang dapat dikemas ke dalam tiap slide. Kekurangannya adalah efek mematikan dari slide teks yang semuanya terlihat sama. Slide demi slide, poin-poin padat dan sangat terstruktur tanpa bantuan visual dapat membuat penonton bosan. Keuntungan dan kerugian dari slide bebas. Keuntungannya yang pertama, dapat mengatasi kelemahan desain terstruktur teks berat dengan memberikan informasi pelengkap melalui sarana tekstual dan visual. Yang kedua, dengan citra yang tepat dan desain yang bijaksana, desain bentuk bebas juga dapat menciptakan pengalaman yang lebih dinamis dan menarik bagi audiens. Kekurangannya karena jauh lebih sedikit informasi tekstual yang cenderung ditampilkan di layar. Pembicara bertanggung jawab untuk menyampaikan lebih banyak konten. Mendesain slide yang efektif. Garis besar keputusan yang terlibat dalam menggunakan visual utama dan memilih warna, karya seni, tipografi untuk membuat desain slide yang efektif, yakni menulis konten yang dapat dibaca, membuat grafik dan tabel untuk slide, dan menambahkan animasi dan multimedia. Menulis konten yang dapat dibaca. Salah satu kesalahan yang paling umum yang dilakukan pemula dan salah satu kritik utama yang ditujukan pada desain slide terstruktur secara umum adalah mengisi slide dengan terlalu banyak teks. Melakukan hal tersebut sangat membebani audiens dengan terlalu banyak informasi. Membuat grafik dan tabel untuk slide. Bagan tabel untuk presentasi harus lebih sederhana daripada visual untuk dokumen cetak. Gambar detail yang terlihat bagus pada halaman yang dicetak bisa menjadi terlalu padat dan terlalu rumit untuk presentasi. Bisa dilakukan dengan mengurangi detailnya, menyederhanakan, mempersingkat angka, membatasi jumlah data yang ditampilkan, sorot poin-poin penting dan sesuaikan dengan ukuran desain. Menambahkan animasi dan multimedia. Animasi dan efek khusus dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama, animasi fungsional, yang kedua, transisi dan build, dan yang ketiga, hyperlink, serta yang terakhir, multimedia. Melengkapi slide dan pendukung. Pastikan bahwa semua visual dapat dibaca, konsisten, sederhana, berpusat pada audiens, singkat dan gramatikal, terfokus dan bekerja dengan baik. Menciptakan navigasi dan slide pendukung. Yang pertama, slide judul. Membuat kesan pertama yang baik pada audiens dengan 1 atau 2 judul slide. Tergantung pada jumlah informasi yang akan disampaikan, ada 2, yaitu berfokus pada topik presentasi dan dengan afiliasi serta informasi lainnya. Yang kedua, rincian agenda dan program. Kita dapat menggunakan slide ini untuk mengkomunikasikan agenda presentasi dan informasi tambahan apapun yang mungkin dibutuhkan audiens. Dan yang ketiga, slide navigasi, untuk memberitahu audiens apa yang akan kita bahas pada saat presentasi dengan menggunakan rangkaian slide navigasi berdasarkan garis besar atau agenda. Menciptakan handout yang efektif. Handout materi yang diberikan kepada audiens memuat secara detail informasi, memberikan detail pendukung yang dapat dibaca oleh audiens sendiri. Untuk membuat handout yang baik mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, bagan dan diagram yang kompleks. Bagan dan tabel ditampilkan pada slide yang menuntut analisis menyeluruh merupakan materi yang baik. Kemudian yang kedua, artikel dan makalah teknis.
artikel dan makalah teknis memberikan cakupan mendalam dari materi yang telah ditampilkan pada presentasi. Kemudian yang ketiga, ringkasan studi kasus bisnis dapat menjadi bacaan tambahan yang bagus sebagai bahan dan sumber informasi. Kemudian studi kasus. Ringkasan studi kasus bisnis dapat menjadi bacaan tambahan yang bagus sebagai bahan dan sumber informasi. Kemudian yang keempat, sumber daya yang direkomendasikan. Misalnya daftar situs web, blog, dan sumber online lainnya yang terkait dengan topik yang dipresentasikan. Kemudian yang terakhir, salinan slide presentasi. Audiens seringkali menyukai versi cetak dari slide yang digunakan oleh pembicara yang berisi komentar pembicara pada setiap slide yang dipresentasikan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.